Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adi, kita akan belajar mengenai pengendalian keamanan informasi. Dan kali ini, kita akan ditemani oleh seorang pejabat fungsional Pranata Komputer yang sudah berpengalaman di bidang keamanan sistem informasi, yaitu Bapak Hamdi. Materi kali ini meliputi prinsip pengendalian teknologi informasi, siklus keamanan informasi, dan keamanan informasi berbasis waktu. Berikutnya, mari kita simak penjelasan dari Bapak Hamdi. Dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, di mana hampir sebagian besar organisasi mulai beralih untuk menggunakan sistem berbasis teknologi informasi, termasuk sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh organisasi tersebut, pihak level manajemen dari organisasi tentu saja memiliki kekhawatiran terhadap kehandalan dari sistem yang dimaksud. Selain keberadaan sistem itu sendiri, yang penggunaannya harus sesuai dengan aturan atau regulasi yang terkait. Oleh karena itu, American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA dan Canadian Institute of Chartered Accountants atau CIPA secara bersama mengembangkan sebuah panduan kerangka kerja yang menjadi acuan untuk memastikan kehandalan dari sistem itu sendiri yang dikenal dengan Trust Framework. Trust Framework merupakan kerangka kerja yang terdiri dari 5 prinsip yang satu dengan lainnya saling terkait dalam memberikan kontribusi terhadap kehandalan sistem informasi itu sendiri. Kelima prinsip itu adalah, yang pertama, security atau keamanan, yang kedua, confidentiality atau kerahasiaan, yang ketiga, privacy atau privasi, yang keempat, processing integrity atau integritas pemrosesan, dan yang terakhir yang kelima, availability atau ketersediaan. Terlihat dari tampilan bagian Trust Framework, di mana security atau keamanan merupakan hal yang bersifat fundamental bagi kehandalan sebuah sistem informasi. Lalu, apa saja konsep terkait keamanan informasi yang bersifat fundamental yang perlu untuk dipahami? Beberapa konsep tersebut adalah, konsep yang pertama yaitu masalah keamanan informasi bukan hanya sekedar masalah teknologi, namun lebih difokuskan sebagai masalah manajemen. Konsep yang kedua yaitu konsep time-based model untuk keamanan informasi. Model ini memiliki tujuan utama untuk mensimulasikan seluruh kombinasi dari berbagai mekanisme pengendalian, mulai dari pencegahan, pendeteksian, sampai dengan reaksi atau respon yang sesuai terhadap ancaman atau risiko yang muncul. Pihak manajemen harus terlibat dalam proses pengendalian keamanan informasi untuk meningkatkan kehandalan sistem informasi dengan terlebih dahulu melakukan inisiasi awal dalam bentuk assessment. Hal ini dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengantisipasi risiko keamanan yang dapat timbul dan dikategorikan sebagai ancaman bagi seluruh komponen yang mendukung berjalannya sistem informasi tersebut. Selain itu, pihak manajemen juga harus memutuskan untuk menentukan tindakan atau kebijakan apa yang akan dilakukannya untuk menghadapi ancaman atau risiko tersebut. Tahap ini merupakan tahap awal dari siklus keamanan informasi. Seperti telah dibahas sebelumnya, inisiasi awal dari siklus keamanan informasi dipicu dari keterlibatan pihak manajemen untuk melakukan asesmen terhadap potensi ancaman atau risiko yang muncul terhadap sistem informasi. Berikut adalah siklus keamanan informasi yang dimaksud. Yang pertama, melakukan asesmen terhadap ancaman dan memilih respon yang akan diambil oleh manajemen terkait ancaman tersebut. Yang kedua, mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan yang diambil terhadap penanganan risiko yang timbul dari setiap ancaman yang ada terhadap keamanan sistem informasi. Yang ketiga, jika dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah diambil, melibatkan teknologi yang sesuai sebagai upaya untuk menangani risiko yang timbul dari setiap ancaman yang ada terhadap keamanan sistem informasi. Dan yang keempat, melakukan monitoring terhadap kinerja dari seluruh langkah yang telah diambil pada tahapan sebelumnya. Seluruh tahapan tersebut secara terus-menerus berjalan selama sistem informasi yang digunakan tetap ada. Karena hasil monitoring terhadap langkah implementasi yang telah diambil, jika terbukti tidak efektif, maka akan menjadi masukan baru untuk kembali dilakukan proses asesmen kembali agar bisa meningkatkan efektivitas keamanan dari sistem informasi yang digunakan. Dalam bukunya yang berjudul Time-Based Security, Win Shortell menggambarkan 3 buah aspek yang menjadi komponen Time-Based Model. Ketiga aspek tersebut adalah, yang pertama yaitu protection atau perlindungan, yang kedua yaitu detection atau pendeteksian, dan yang terakhir yang ketiga adalah reaction atau reaksi atau respon yang diberikan. Dalam keamanan sistem informasi, sebagai contoh pola interaksi ketiga komponen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk proteksi, salah satu
Contoh yang umum adalah sistem dapat menerapkan autentifikasi dengan menggunakan username dan password yang merupakan sebuah mekanisme untuk melindungi aset informasi di dalam sistem tersebut yang memang hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang memiliki username dan password yang valid. Lalu, untuk deteksi, sebagai contoh yang paling umum adalah sistem dapat melakukan upaya deteksi ketika ada beberapa percobaan gagal login dengan menggunakan username dan password yang diasumsikan sebagai upaya akses ilegal. Lalu, untuk reaksi, sebagai kelanjutan dari deteksi, dalam hal ini sistem dapat memberikan notifikasi kepada pengguna yang sah bahwa terdapat upaya akses login ilegal, atau secara langsung sistem dapat menonaktifkan akun tersebut agar tidak dapat dipergunakan secara sementara. Sehingga ketiga aspek tadi secara bersama-sama, yaitu proteksi, deteksi, dan reaksi, masing-masing memiliki mekanisme yang dikolaborasikan untuk meningkatkan efektivitas keamanan sistem. Lalu, time-based model untuk keamanan informasi itu sendiri adalah bagaimana caranya mendesain kolaborasi ketiga aspek tersebut agar mekanisme perlindungan yang dimiliki oleh organisasi atau dalam hal ini sistem dapat memberikan waktu yang cukup bagi organisasi untuk mendeteksi ancaman serangan yang sedang terjadi, diteruskan dengan melakukan reaksi yang sesuai untuk menggagalkan ancaman tersebut sebelum terjadi kerugian bagi organisasi karena hilangnya aset informasi atau menimbulkan kondisi yang dapat membahayakan organisasi atau sistem tersebut. Hal tersebut didefinisikan dengan persamaan P lebih besar D ditambah R, di mana P melambangkan waktu yang disediakan oleh mekanisme proteksi, lalu D melambangkan waktu yang disediakan oleh mekanisme deteksi, dan R melambangkan waktu yang disediakan oleh mekanisme reaksi. Mengambil pernyataan dari Winsworth yang mengarang buku Time-Based Security, jika waktu yang dibutuhkan lebih lama untuk mendeteksi dan merespon atau memberikan reaksi terhadap serangan dibandingkan dengan waktu yang dapat disediakan oleh mekanisme proteksi keamanan yang telah diambil dan diterapkan, yaitu justru persamaannya menjadi P lebih kecil daripada D ditambah R, maka tujuan untuk mengimplementasikan keamanan yang efektif bagi sistem akan sulit bahkan mustahil untuk bisa dicapai. Demikian pembahasan mengenai pengendalian keamanan informasi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.